Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Sasmita dari kelas G MAPS NIM 2017-222, ingin mereview tentang arbitrase dan mediasi di Indonesia yang dibuat oleh Bapak Gatot P. Sumartono. Seperti ini bukunya. Dan di dalam bukunya ini ada beberapa poin-poin yang sudah ditulis. Antara lain ada penyelesaian sengketa, penyelesaian masalah pengaturan APS, dan mediasi, arbitrase itu sendiri, keuntungan dan kelemahan. Ada juga masalah pengaturan arbitrase, ya seperti itu. Dan di dalam masalah pengaturan APS ini, Indonesia sulit untuk mendapatkan pengaturan yang memadai lengkap mengenai penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian yang disingkat APS. Dalam pasal 1 angka nomor 10 nomor 30 tahun 99 bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Ada juga keuntungan dan kerugian menggunakan arbitrase, dan untungan tersebut adalah kecepatan dalam proses, yaitu dalam jangka waktu perselisihan sengketa diajukan arbitrase harus diputuskan. Para pihak tidak menentukan jangka waktu dan ditentukan oleh aturan-aturan arbitrase setempat yang dipilih. Dan yang kedua ada pemeriksaan ahli di bidangnya. Untuk memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan mendalam, sangat menguasai hal-hal disengketakan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dan ada sifat konfidensialitas, yaitu dilakukan dalam ruangan tertutup, dan apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar. Sebab di negara tertentu proses peradilan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan sifatnya kerahasiaan, karena keputusannya tidak dipublikasikan dan berdasar terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional itu sendiri. Berdasarkan penelitian penulis ini sendiri tentang efektivitas penggunaan arbitrase, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama, lebih cepat karena putusannya bersifat final, mengikat, sehingga menghemat waktu, biaya, tenaga. Yang kedua, dilakukan oleh ahli di bidangnya karena arbitrase ini sendiri menyediakan pakar di bidang tertentu yang menguasai persoalan yang disengketakan, sehingga hasilnya putusan dapat lebih dipertanggungjawabkan, dan kerahasiaan terjamin karena proses pemeriksaan dan putusannya tidak terbuka untuk umum, sehingga kegiatan usaha tidak terpengaruh. Dan beberapa alasan tersebut, arbitrase lebih disukai dan dinilai efektif dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun, beberapa keuntungan di atas penggunaan arbitrase memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang dapat membuat arbitrase kehilangan baik daya guna maupun hasil guna. Dan kelemahan ini sendiri ada yang pertama, hanya untuk para pihak bonafit. Arbitrase ini pengusaha yang bonafit. Untuk para pihak pengusaha atau jujur dapat dipercaya. Para pihak bonafit adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan. Pihak dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama dari proses pengadilan itu sendiri. Dan yang kedua, ada ketergantungan mutlak pada arbitrer. Putusan arbitrase tergantung pada kemampuan teknis arbitrer untuk memberikan putusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak itu sendiri. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis yang dicantumkan dalam pasal 651 sampai 615 sampai pasal 651 itu sendiri dalam KUH Perdata. Hukum arbitrase ini, setiap badan arbitrase baik domestik maupun internasional mempunyai aturan tersendiri-sendiri sehubungan dengan klausul arbitrase. Namun demikian, dalam suatu kegiatan bisnis, khususnya bisnis internasional terutama, di mana para pihak melakukan transaksi
tunduk pada sistem hukum yang berlainan. Bentuk tertulis adalah suatu keharusan. Hal ini untuk menghindari kesulitan dalam pembuktiannya di kemudian hari. Di Indonesia setelah berlakunya UU Nomor 30 Tahun 99, keharusan untuk menuangkan klausul arbitrase bentuk tertulis tersebut dituntut secara tegas oleh pasal 1 angka 1 dalam kontrak yang hampir di perjanjian arbitrase tertulis menentukan jika terjadi sengketa maka penyelesaian dilakukan melalui arbitrase, yaitu menunjuk seorang arbiter atau berdasarkan aturan-aturan badan arbiter tertentu. Jadi perjanjian arbitrase dapat berwujud klausul dan bentuk tertulis maupun persetujuan arbitrase dalam bentuk surat antara pihak-pihak yang bersengketa. Dan di dalam UU Nomor 30 Tahun 99, prinsip separability diatur dalam pasal 10 huruf F dan H. Secara lengkap, pasal 10 menyebutkan suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan di bawah ini. Ada yang pertama, meninggal salah satu pihak, meninggalnya, dan kedua, bangkrut salah satu pihak, yang ketiga ada novasi, dan empat ada insolvensi salah satu pihak, dan kelima ada pewarisan, yang keenam ada berlakunya syarat-syarat hapus perikatan pokok, yang ketujuh bila mana pelaksanaan perizinan tersebut dialih tugaskan, maka pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau yang terakhir berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Nah, seperti itu review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.